Di orang kafir dibunuhnya seorang, di orang kafir lalu membunuh orang kafir mati seorang ribu se-Indonesia. Orang Islam mati 20 lah, tidak ada ribu orang. Aku baru gini gua. Orang pacaran jadi film Vina. Ribuan orang saudara si Vina itu. Di kilometer 40, 5 kilometer 50, 6 laskar FPI mati. Ada musuh. Betapa hinanya orang Islam di Indonesia nih Pak. Tidak ada harganya 6 orang mati dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada musuh itu. Ini wanita pacaran mati ribut orang se-Indonesia. Polisi kafir mati ribut orang se-Indonesia. Dulu perempuan mati minum kopi bandai apa? Kopi berbulan-bulan sidangnya dia pada orang Islam mati. Masya Allah. Gak ada harganya orang Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Tafakuh Fiddin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya haturkan jazakallah khairal jaza. Terima kasih kepada pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di majelis ini, di mana memang saya secara pribadi men-share kegiatan dakwah saya. Ini merupakan safari saya yang kedua seperti mana disampaikan oleh Bapak pengurus tadi yang menyampaikan kata sambutan beberapa bulan sebelum Ramadan tahun lalu. Dan ini merupakan inisiatif saya pribadi, merupakan safari dakwah saya yang kedua. Dan kalau memang Allah berkenan, nanti akan saya lakukan safari berikutnya sekitar 3 bulan sekali, Bapak sekalian. Sebagaimana pula yang saya lakukan di Jakarta setelah viral, memang berkali-kali saya diundang ke Jakarta, ke Aceh, Jambi, ya. Bapak sekalian, terima kasih Allah. Sebelumnya mohon maaf, ini nanti kepada kawan-kawan media, kalau misalnya ada yang, kalau bisa jangan live ya, misalnya ada yang bisa dipotong dari materi-materi saya, dipotong aja, termasuk penyampaian seperti begini. Ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Sebab nanti ada yang mengatakan materi saya berulang-ulang. Memang materi saya berulang-ulang waktu itu sekali. Karena Al-Quran juga turunkan berulang-ulang, setahap demi setahap. Kenapa saya sampaikan setiap materi itu berulang-ulang? Satu, mungkin jamaah hanya melihat di YouTube, dan YouTube itu macam-macam persepsi orang, macam-macam penilaian orang. Maka ketika hadir di majelis seperti begini, saya minta didampingi. Alhamdulillah berkenan imam kita mendampingi saya nanti untuk membacakan terjemahan. Kenapa saya minta dibacakan terjemahan? Terkadang orang mengatakan Ustadz Erin itu kok kasar kali mulutnya, ya? Kok sebutannya itu nggak ada diperhalus,
Kata orang Minang pun nggak tahu kata mendaki, kata mundur, daftar saja semua dia ini karena lagi di Medan mungkin kata orang, ya, nggak tahu adat dia ini, ya. Memang saya lahir besar di Medan, Bapak sekalian, ya. Tahun 72 saya lahir besar di Medan. Setelah gempa 2009 baru saya hijrah ke kampung halaman kedua orang tua saya di Pariaman, tepatnya di Nagari Manggung, Pariaman Utara. Ayah saya desanya Tanjung Sabar, ibu saya desanya Ampalu, sama-sama di Kenagarian Manggung, Pariaman. Dan untuk di Pekanbaru saya sudah tidak asing lagi karena banyak keluarga saya di Pekanbaru. Kecil-kecil saya sudah sering berkunjung ke rumah etek saya, kakak dari ayah di Pasar Pusat, Jalan Haji Agus Salim, dekat Masjid Al-Irsyad, Gang Kardina. Situ ada namanya Etek Sinur namanya, Etek Nuraini. Ya. Kemudian kakak saya juga pernah tinggal di Tampan, sekarang tinggal di Perawang. Abang saya, adik saya ada tinggal di Pangkalan Kerinci, dan baru sekitar 6 bulan adik perempuan saya dari Bekasi pindah ke Kartama. Saya material ini sekedar sekilas ta'aruf kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sejak saya tinggal di Pariaman 2009, saya memang lebih banyak berdakwah keluar kota Pariaman. Mungkin orang Pariaman bisa mengetahui, mohon maaf ini, di sekian banyak tempat saya berdakwah, memang yang lebih berat itu dakwah di Pariaman. Dakwah di Pariaman itu berat. Ya, kenapa beratnya? Nah, nanti bisa kita bicara di luar mimbar. Ya, karena saya lihat, mohon maaf ini, kemarin Buya Rizkawardi berkomentar mengenai materi ribut sosial media. Ya, mendengar patah petitih Buya Rizkawardi banyak senang, tetapi ketika beliau menyampaikan perkara-perkara yang seperti begitu, macam-macam kritikan dan segala macam. Ya, baik bagi sekalian material, untuk mukadimah majelis kita ini, memang saya memilih topik kajian safari dakwah saya ini menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Emang kenapa di akhir zaman ini? Karena di akhir zaman ini banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Dua induk kesesatan di akhir zaman ini sebelum Dajjal turun. Yang pertama, ulama su, penjilat, ulama su, ulama jahat yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Dan kedua, pemimpin yang zalim. Kalau dua ini bekerja sama, sudah selesai negeri itu, habislah. Ulama su akan mengatakan wajib taat kepada pemimpin walau zalim, walau kamu dipukul, walau kamu didera. Ya, ulama su akan berkomentar seperti begitu, wajib taat kepada pemimpin yang zalim. Maka makin besar kepala pemimpin yang zalim itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ulama su di belakangnya menjual ayat-ayat Allah berdalil untuk mencari pembenaran. Dan nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya awali mukadimah saya melalui diawali surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman menceritakan kisah atau tentang kegalauan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah galau, misalnya, pernah gelisah, pernah gundah gulana. Apa yang dirisaukan beliau? Kerisauan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya, di mana Allah berfirman, dan berkatalah Rasul, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Itu 1400 tahun yang lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kegalauan beliau, bahwasanya kelak nanti umatnya, kita ini, banyak di antara kita yang mengabaikan Al-Quran.
Dari keterangan tafsir Ibnu Katsir, Bapak sekalian, dan keterangan beberapa ulama yang menyimpulkan ayat ini, Al-Furqan 25 ayat 30 ini, ada beberapa tingkatan orang-orang atau beberapa bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, ada orang Islam 7 keturunan sampai hari ini tidak pandai baca Quran. Ada tidak, Bapak sekalian? Banyak, Bapak sekalian. Bahkan mohon maaf, di usia tua pun, sudah usia 60 tahun masih ada orang Islam yang tidak pandai baca Al-Quran. Alhamdulillah, guru kami, juga kakak kelas kami, senior kami, membuat kaidah membaca Quran 5 kali pertemuan bisa baca Quran. Namanya buku Sakifah namanya. Pembelajaran baca Al-Quran untuk orang yang sibuk, bahkan untuk orang tua sekalipun, ya, 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Yang pertama, kriteria yang pertama, banyak kaum muslimin yang tidak pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada yang bisa baca Quran tapi berantakan tahsin tajwidnya. Ya. Baca Quran asal jalan saja. Terutama mohon maaf, saya sebelum saya mondok di Solo, Bapak sekalian, terutama lidah kita ini kan kadang berpengaruh, lidah logat kita masing-masing ini. Saya ini karena logat saya logat Medan atau logat Sumatera. Kita orang Sumatera ini lidah kita kalau membaca za itu jadi za, allazina, iza zulzilati, ya, iza zulzilati, padahal iza, ya. Atau membaca huruf qaf sama dengan huruf kaf, ya, kul huwallah. Kalau dibaca kul huwallah artinya makanlah Allah yang Maha Esa. Allah mau dimakan, coba bayangkan, ya. Padahal kul, katakanlah, ya. Ini yang kedua, ya. Ada orang yang rajin baca Quran tapi main hantam kromo aja, apalagi nanti Ramadan, mohon maaf nih, biasanya ibu-ibu nih pakai mie yang keluar, ya, baca Quran dengan suara lantang tapi tajwidnya bikin sakit perut dengarnya. Yang ketiga, ada yang ahli baca Quran, pandai dia baca Quran, tahu tajwidnya tapi malas membacanya, hingga dalam setahun pun tidak khatam-khatam baca Quran. Bahkan ada orang Islam bertahun-tahun tidak khatam Quran, bahkan miris lagi, ya, seumur hidup tak pernah khatam Quran, ya. Makanya disinggung Buya Ristawardi itu kan, ada orang rajin yasinan tapi tidak pernah khatam Quran. Setiap minggu baca yasin, tapi Quran tidak khatam-khatam. Padahal kalau dia rutin tuh merutinkan Al-Quran, khatam, ya. Bukan salah baca yasinnya, bagus, baca yasinnya bagus, cuma kan Al-Quran itu nggak hanya yasin, ya. Yang ketiga, kan, ada yang rajin, ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Yang keempat, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Lah ini kita semua tahu Al-Quran kan berbahasa Arab, Ibu sekalian. Yang paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Untuk MTQ atau untuk hafalan? Mohon maaf, Ibu sekalian. Paling utama sekali Allah turunkan Al-Quran untuk MTQ atau untuk hafalan? Mana yang utama? Untuk jadi pedoman, jadi petunjuk hidup. Gimana mau dia jadi pedoman, petunjuk hidup, kita pun nggak tahu artinya? Gimana mau jadi pedoman, kita nggak tahu artinya, ya. Sama macam beliau, kita baca Quran, memang ya membaca Al-Quran itu dapat pahala, Ibu sekalian, 1 huruf 10 pahala. Tapi jangan lupa kita harus tahu artinya kalau Al-Quran ingin jadi pedoman, ya. Nah itu, ada yang rajin baca Quran tapi nggak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak tahu maksudnya. Berbeda arti dengan maksud, Pak Ibu sekalian. Ya, arti secara bahasa, maksud itu uraiannya, penjelasannya, atau katanya bisa dikatakan tafsir. Ya. Maka kita harus menguasai Al-Quran, harus diiringi dengan kitab tafsir. Ya. Kalau tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir, misalkan pakai tafsir orang Minangkabau, orang Sumatera. Siapa tuh? Tafsir apa tuh? Tafsir orang Sumatera. Tafsir orang Minangkabau. Tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka. Nah, itu. Ya. Baik. Kemudian ada yang paham maksudnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya.
tidak mengamalkan isinya. Ada 3 data berikutnya, dia mengamalkan isinya, tapi hanya untuk dirinya, tak berani sampaikan kepada orang lain. Padahal, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu inti Al-Quran, mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kemudian ada yang mendakwahkannya, tapi lupa menjadikan Al-Quran sebagai obat. Apa itu? Ruqyah. Ya. Tapi anehnya orang menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Bukan alternatif, itu yang utama. Ya. Pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang utama. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu pada hakikatnya ruqyah. Membaca ayat kursi, membaca 3 kali masing-masing. Itu ruqyah bagi sekalian. Jadi kalau ada bapak ibu sakit, jangan berobat ke dokter dulu. Jangan apa-apa ke dokter dulu, ruqyah dulu dengan Al-Quran. Bahkan, ya, banyak ulama, Imam Syafi'i atau siapa ya, ketika beliau demam, beliau ambil air putih, ya, dia bacakan Al-Fatihah, dia gantungan ganjil 1, 3, 5, 7 Al-Fatihah saja dengan air putih, beliau minum, ya, itu Masya Allah sembuh. Ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Yang terakhir, ada orang yang paham keseluruhannya tapi tidak berani menggenggam Quran. Itu maknanya tidak berani berjihad menegakkan kebenaran dalam isi Al-Quran. Nah, ini dari ayat Al-Quran, mukadimahnya. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi keagungan Al-Quran, nanti saya minta imam kita hanya membacakan terjemahannya karena waktu yang singkat. Karena saya yakin kita semua sudah, saya husnuzon, kita semua sudah sering baca Quran, tapi kita jarang mengupas artinya, ya. Ya, baik. Sekalian, berkaitan khutbah saya yang viral, pro dan kontra orang yang memahaminya, ya. Tapi alhamdulillah, saya tidak khawatir dengan hal itu. Pasti ada pro dan kontra. Jangankan saya, Nabi aja banyak yang benci. Siapalah saya? Siapalah saya? Ya, Rasulullah aja langsung mukjizat. Ya, malaikat Jibril turun langsung, masih banyak aja musuhnya. Ya, apalagi saya. Ya, maka mari kita mendengarkan. Sebenarnya yang keras itu kaji ustadznya atau hati kita yang keras. Nah, yang pertama saya minta tolong kepada imam kita dibuka surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Artinya, belum tibakan waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya, secara terjemahan sudah kita dengar itu. Nah, kemudian apa yang tersirat di balik yang tersurat, atau apa maksud daripada ayat itu? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau bahasa kitanya, kapan lagi kita tunduk patuh pada Allah? Kapan lagi kita taat kepada Allah? Berapa umur? Sudah berapa umur? Jangan batu kuwayang yang puak jolai. Ajo-ajo. Ya. Lah gaya rasa mati batu kuwayang yang pok. Jo. Ya. Ini umur jo ke mati. Apa jangan tu? Mati-mati je lah besok ni tuang tu. Kan bagak orang Minang tu. Mati-mati je lah besok ni tuang tu. Kan lebih hebat tu orang Minang tu. Orang Minang mau dilawan.
Nggak takut dia mati. Ya. Ya. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, kan kalau sebut orang beriman bukan orang kafir, ya, untuk tunduk khusyuk hati mereka, tunduk kepada Allah, mengingat kebenaran yang turunkan dari Al-Quran. Kalau bahasa awaknya kapan lagi? Sudah berapa umur? Ya. Dulu kita kalau masa muda tanya, Jo, bila sholat Jo? Tunggulah selesai kuliah. Lah selesai kuliah, bila Jo? Tunggu dapat kerajo. Lah dapat kerajo, bila sholat Jo? Tunggu babini. Lah babini, bila sholat Jo? Tunggu punya anak. Lah punya anak, bila Jo? Tunggu pensiun. Ya. Kapan jole? Bila jole? Ya. Kalau bahasa baratnya ya, bahasa Parisnya, Pariaman sekitarnya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang sebelumnya yang diberikan kitab. Siapa orang yang diberikan kitab sebelum kita? Umat Islam. Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Diutus Nabi kepada mereka. Tetapi mereka mendustakan para Nabi dan mendustakan kitab suci. Bahkan mereka berani menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Mereka tuliskan apa yang menurut hati selera mereka. Berani mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Mereka katakan ini dari Allah. Maknanya apa ibu sekalian? Ada gejala nanti orang Islam perangannya seperti Yahudi. Perangannya seperti Yahudi. Sudah diutus Nabi, diberikan kitab suci, tapi diingkari. Ibu sekalian. Diingkari. Nah, Bapak sekalian mati oleh Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya, lalu berlalulah masa yang panjang. Maknanya berlalulah masa yang panjang, maknanya apa? Lama mereka tidak belajar lagi Al-Quran. Lama mereka tidak merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dulu dia rajin mengaji, kemudian karena peruntungan, karena nasib, ya, karena banyak kesibukan, karena bertambah kerja, karena bertambah bini, bertambah anak, ya, nggak ada waktu mengaji, ya, bertambah kadai, bertambah kayo, bertambah bangsai, adalah bertambah bangsai durako juga, ya, ada miskin sombong pula gitu, ya. Lalu berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi kalau sudah lama kita tidak mengaji, Pak, hati kita akan menjadi keras. Lama, istilahnya dosa kita tafsirkan dulu, kita baca aja, lama kita tidak baca Al-Qurannya, yang bahasa Arabnya, lafaznya nih ya, hati kita akan menjadi keras, Bapak sekalian. Di mulut ini caci maki jam keluar. Ya, hitungannya 4 saja tuh, 4, nggak pernah 5, 7, 8, 10. Ya, nggak tahu saya. Tamat sekolah apa enggak tuh, kok hitungnya 4 aja. Ya. Kadang ada di lapo kopi itu Pak sekalian, makanya saya bukan nggak mau duduk di lapo kopi. Kata orang, Ustaz gimana mau berdakwah nggak duduk di lapo kopi, nggak pandai bermasyarakat. Saya coba. Pertama setinggal Pariaman Hijrah itu saya duduk di lapo kopi. Cuma saya lihat yang di lapo kopi itu Pak macam-macam orang Pak. Yang banyak ya duban-duban. Aku mohon maaf ya. Main batu koa, sudah main batu koa, ya, di pagarahan sama kawannya, di sini-sini sama kawannya apa? Mohon maaf maksudnya baru orang. Ah, ya cek baru. Dibalas sama orang itu yang baru, dah 2 baru. Katanya hanya baru, dah 3 baru. Ya kalau lama ambul sudah jadi baru sudah boleh. Nampaknya nggak berani lama-lama di lapor Pak, lah baru aja di lapor itu saja. Ya. Padahal nggak baik tuh, baru itu gajinya. Ya. Mendengar itu nggak sakit hatinya tuh, tapi kalau mendengar kamu mengecek baru, berang orang, itu saya orang berang kamu menyebut baru. Ya. Nah. Jadi kalau sudah lama tidak mendengar kaji, lama tidak baca Quran, lama tidak sholat, hati kita akan menjadi keras. Seperti apa kerasnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 74. Seperti apa keras hati orang itu yang lama tidak mengaji?
Kalau dia lama nak mengaji, dia dari mana dia tahu ilmu agama? Ya kan? Nah, kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak Ibu sekalian. Ternyata Allah sebutkan ada batu yang meluncur jatuh, misalkan dari bukit jatuh, dari gunung jatuh. Kemarin kita lihat Galodo, sebesar-besar batu itu, Pak Ibu sekalian, dibawa oleh arus air. Ternyata kata Allah, dari batu itu mereka meluncur jatuh karena takut kepada batu. Wajah udah takut kalau ikut manusia lebih kaya batu lagi. Coba bayangkan, Islam 7 keturunan, rumah ada kayak surau, mendengar azan, tindak berangkai surau tampuk jok malam, batu di jendela, batu yuang, kajiwan. Ya. Bahkan ketawa ada orang yang hatinya keras, lebih keras daripada batu lagi. Coba bayangkan. Batu, umpama ini batu, ditetesi oleh air setetes demi setetes. Jadi apa batu ini Pak saya? Berlubang sampai pecah dia. Itu batu Pak, sama air setetes bisa hancur. Ini ada orang, ya, rumah dekat masjid, dengar azan aja tak tergerak hatinya itu dengar azan ke masjid. Sementara ada orang kafir yang dengar azan bisa masuk Islam. Ini ada orang Islam mendengarkan azan tak pernah sholat. Ya Allah Pak Ibu, kalau kita buat survei lah, terutama di kampung kita ya Pak, orang Minang Wah. Kalau kita buat survei di kampung halaman kita, bisa kita cek banyak yang tak sholat di kampung kita. Mohon maaf nih, yang lihat YouTube yang berang-berang, faktanya begitu. Ini, jadi sebenarnya yang keras itu bukan kaji yang keras, hati yang mendengar itu yang keras, yang selama kau berpenyakit dikasih tahu bukannya senang deh. Ya. Jadi ada dua respon orang mendengarkan kaji. Kalau orang bodoh yang mendengarkan kaji, marah dia, caci maki. Tapi kalau yang kedua orang yang pintar, dia akan introspeksi diri. Nah sekarang apa yang membuat orang marah sama saya? Nah, ini saya ulang-ulang ayat yang viral yang sering saya, ya dengan ayatnya Allah viralkan saya. Ya sekalian, yang pertama Ustaz silakan surat Al-A'raf 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lelah. Dan akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah. Penuh neraka jahanam Bapak sekalian. Diisi oleh golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati
tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah secara umumnya dibagi dua, Bapak sekalian. Ayat Qur'aniyah, kalamullah, firman Allah, dan ayat kauniyah. Orang Minang kan punya falsafah tuh. Alam takambang jadi guru. Nah, itu. Alam takambang jadi guru. Jadi guru bagi awak tuh alam takambang tuh. Contoh. Awal saya hijrah dari Medan ke Pariaman, Bapak sekalian. Gempa 2009. Di mana terjadi, Pak Ibu? Gempa 2009 di Padang dan Padang Pariaman ya, yang paling banyak pengaruhnya yang lebih mengerikan. 2009 itu masih bulan Syawal. Ketika peristiwa gempa itu masih bulan Syawal, dan saya diundang dari Medan untuk khutbah di kampung halaman orang tua saya di Pariaman. Saya masih tinggal di Medan ketika itu. Karena mohon maaf ini, ya, percaya atau tidak, saya pernah pulang kampung di tahun 2000. Mohon maaf kalau marah, orang kampung saya marah lah. Saya pernah pulang kampung tahun 2000 di Pariaman. Ketika masuk waktu sholat subuh, tidak ada terdengar orang azan. Sementara tempat lain sudah mulai ngaji. Saya berangkat sama ayah saya berangkat sama sepupu saya dari Medan, pergi ke surau. Kami dari rantau, kami yang buka surau. Orang kampung tidak ada yang ke surau. Dibuka surau, dihidupkan lampu, lapiak berserak-serak tikar plastik dulu Pak Ibu, berserak-serak, beracak-acakan. Lantai tabar, abu. Biasanya banyak sarang laba-laba. Di ujung musola dalam, di musola itu dalamnya berserak kertas BT. Kertas togel lah istilahnya. Di surau. Ternyata Pak tidak heran. Saya lihat di TV, di YouTube gini ke Batang Pak. Homoseks di surau. Laki-laki sama laki-laki. Ke Batang di musola, bersobok di Padang, Kuranji. Misap narkoba berjamaah di surau. Berjamaah tapi misap narkoba, coba bayangkan. Ya. Di Minangkabau tuh yang katanya punya falsafah adek, basani syarat-syarat, basani kitabullah syarat mengatur dan memakai. Nenek-nenek kemarin di Padang juga tuh tidak mau kalah sama suaminya. Suami juga tampol, neneknya bininya main kartu remi. Lah kamatilah bau bala gaya keripu itu main kartu remi andu-andu cilakun. Atau sakasana ucap memang kasar tuh. Lah gaya kartu remi kerajonya, coba bayangkan. Jangan beda orang Padang, orang Minang, Ustaz ini baik kampung awak, memang baik itu kampung awak balik. Kemudian mereka yang punya, saya sampaikan di khutbah hari raya di Pariaman itu, mengambil hikmah tahun 2004. Apa yang terjadi 2004 itu? Tsunami di Aceh, gempa bumi, tsunami, hancur perumahan perkampungan tepi laut itu. Yang tinggal apa? Masjid itu pelajaran. Ada tidak mengambil pelajaran daripada itu? Kampung habis, rumah orang kaya, istana orang kaya hancur, yang dibangga-banggakan orang kaya itu hancur. Apalagi gubuk derita. Diskotik, kafe hancur. Apalagi lapo tua, lapo peti. Hancur. Hanya masjid yang berdiri kokoh. Pertanyaannya, ambil pelajaran enggak daripada itu? Ya. Jadi saya sampaikan, kalau begini juga lah perangai orang Pariaman, kampung Ambo. Mohon maaf, di sana Ambo orang Pariaman, jangan beda kok faktanya. Sejak Ambo tinggal di Pariaman, baru Ambo tahu. Orang Pariaman kalau baralek nggak borgen, nggak sah baraleknya. Seakan-akan baralek borgen itu seakan-akan wajib bagi orang Pariaman khususnya. Sagan awak orang kampung tahu nama bangsa, memang bangsa. Lah bangsa itu teruntung itu. Berutang-utang undang organ. Teruntung dia hanya. Berutang-utang bawa organ, seakan-akan harus sah pakai organ. Nggak cukup organ, ternyata di organ tunggal itu Masya Allah lagu-lagu tripping, bara-bara biring, matanya itu bara-bara jole.
bulan, hampir 3 bulan, tidak malu ya. Barangkali untuk anak gadis. Pakaian penyanyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu yang penyanyi orang Minang, Bu. Orang Minang yang menyanyi itu pakaiannya makin malam, pakaiannya di kampung tanya di kampung itu ada nggak nenek mamak paling ulama jadi pandai budukan mau di kampung itu? Ada nggak? Basi pakak nenek mamak silaku itu sadonya. Betul kan mulai berang. Kalau di Medan orang buka diskotik di Medan, orang joget-joget, orang mabuk-mabuk, orang nyanyi-nyanyi, peluk-pelukan itu dalam ruangan diskotik. Tapi di kampung saya diskotiknya di mana orang beralek? Jadi diskotik pentas. Lampu disko itu kamu dijuta uang. Seperti lampu disko, berjoget dengan lampu yang gelap. Dengan macam goyangannya, semakin malam semakin buka-buka baju penyanyi. Pertanyaannya, di kampung itu ada nggak nenek mama alim ulama saya pandai gundokan doang? Gak ada yang punya wali itu nenek mama yang punya wali. Yang punya wali itu gundokan doang. Nggak cilaku tuh tukang ngomong rabah tuh. Nggak cukup di situ, barale mabuk-mabuk, botol-botol minuman terus berserak-serak. Ya Allah ya Rabbi. Mengaku orang berada itu. Mengaku orang berada. Tolong yang marah sama saya, tolong saya tunjukkan di mana salah saya. Benar nggak kata saya ini? Ya. Itu kerja orang kampung selama ini, masya Allah. Masjid lengan, organ tunggal. Kadang mohon maaf, masya Allah, ibu-ibu wirid Yasin kadang. Pagi awal menikah baca Yasin, tengah hari iya goyang kok pentas joget ibu wirid Yasin. Astagfirullah. Ini saya bilang sama orang kampung saya ketika khutbah itu. Satu lagi Pak, khusus untuk Minangkabau. Saya katakan saya memang berulang-ulang kaji saya. Saya lahir besar di Medan. Di Medan saya mondok di KJ Madahlan Sepiro. Dulu teman saya di Pekanbaru ini banyak yang mondok di Sepiro dulu. Dari Bangkinang banyak di Sepiro. Spiro KJ Madahlan saya mondok di situ. Dari Medan melalui Siantar Simalungun, Batak itu mayoritas Batak orang Kristen. Dari Simalungun masuk ke Rantau Rapat dan Toba, mayoritas Kristen. Mande saya tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karu, mayoritas Kristen. Sejak saya lahir sampai saya berjenggot begini, tidak pernah saya ketemu di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing. Nggak pernah saya lihat di Medan orang gonceng-gonceng sama anjing, peluk-pelukan sama anjing di Ondal. Nggak pernah saya lihat orang satu mobil sama anjing. Atau saat kasenam memang anjing namanya. Ya, wow itu huruf wow. Nggak ada wow anjing. Salah saya nyuruh anjing. Memang anjing. Kalau wow itu huruf wow. Wawun. Wow. Ya. Nggak pernah saya ketemu di Medan Bapak Ibu sekalian. Ini cerita yang saya karang ini namanya. Nama saya cerita karang. Umpama kalau kita itu dari Padang mau ke Medan, ya naik bis ALS, di perjalanan ketiduran ngantuk, sedang ngantuk tuh goyang-goyang mobilnya, bangun, oh udah sampai kita di Medan ini. Karena Medan tuh banyak jalan berlubang, ya sama ketika kita mau Pekanbaru, Padang ya di Petapahan, di Ujung Gading. Dan macam Medan pula itu lubang-lubang jalan itu. Tapi kalau pas balik dari Medan mau ke Padang lagi, naik bis yang sama, bis ALS. Ya, karena saya dulu dari Sepiro, dari Medan ke Solo itu naik bis ALS 3 hari 3 malam. Ya. 2 bangku untuk 4 orang ini, bangku-bangkuan. Ya, karena masih kecil. Kalau dari Medan kita pulang ke kampung ke Padang, ALS ketiduran.
Pas lagi bangun-bangun, lihat di luar, sudah nampak orang goncengnya sama anjing. Oh, laki bawa di kampung. Jadi menanduan kampung awak Minangkabau di mana orang bergonceng juan-jiang Minangkabau. Bahkan mau apa? Di Pekanbaru, siapa yang keluar sama anjing, pasti orang Minang. Marah Pak, faktanya begitu. Siapa yang keluar di Pekanbaru keluar sama anjing pagi-pagi, 5-3 ekor anjing, orang Minang tuh pasti. Jambi, ada orang keluar sama anjing, orang Minang. Bengkulu, orang keluar sama anjing, pasti orang Minang. Di Medan alhamdulillah nggak ada. Betul nggak Pak? Jadi saya katakan kalau begitu juga lah Minangkabau. Habis negeri kita ini. Tambah kemarin, Galodo yang kemarin itu. Galodo yang pertama di bulan Ramadan, tanggal 5 April. Saya juga pas lagi di Bukit Tinggi Pak Ibu sekalian. Itu yang musola yang kita lihat di YouTube itu, yang disebar di video itu, masjid yang musola yang bergonjong itu. Galodo pertama, sebelahnya ini sungai ini masjid musolanya misalkan, ini sungai. Ya. Galodo yang pertama itu di perselap masjid itu depan belakang sampingnya ada rumah, masih banyak rumah dan kalau mau masuk musola itu masuk dalam gang, kiri kanannya ada rumah. Itu Galodo yang pertama, masih ada rumah. Galodo yang kedua ini habis rumah itu semua Pak Ibu sekalian. Masjidnya tetap berdiri kokoh, musolanya, suraunya. Dan hebatnya lagi kuasa Allah. Batu-batu besar itu, batu-batu besar, masya Allah. Hampir sebesar mimbar ini batunya. Nggak mampir, nggak menyenggol musolanya. Rumah depan musola dihantamnya, habis rumah. Bersusun batu gadang di situ. Ingat, itu perintah Allah batu itu Pak Ibu. Itu perintah Allah. Nggak ada kemampuan air menjalankan kun fayakun kata Allah. Batu jadi tentara Allah. Berdiri kokoh batu-batu itu di atas rumah-rumah, pondasi rumah-rumah di Simpang Batabuah Bukit Tinggi itu, Simpang Canduang. Habis sekalian, itu rute saya kalau saya dari Pariaman mau ngisi pengajian ke Payakumbuh, ya, saya lalunya di situ. Ya, Sungai Puat. Ayo sekali. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Sebelum Ramadan pula, ya, Sumatera Barat banjir pesisir selatan. Ayo sekali. 6 bulan sebelum itu banjir di Kota Padang. Ada gunung di perbukitan di Kota Padang. Gunung itu dikikis Allah, bukit-bukit itu dikikis Allah. Keluar mayat-mayat dan kuburan itu Pak Ibu sekalian, keluar. Untung tak mekik-mekik kubur yang mayat-mayat. Tolong, kalau mekik dia nggak kencing-kencing kalau nengoknya itu. Terbongkar kuburan itu Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, tidakkah kita mengambil pelajaran? Punya hati, nggak ada takwik. Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin orang Minang yang beradat 7 keturunan adatnya Islam, agamanya Islam, adatnya Minangkabau, ya, sholat seminggu sekali? Bagaimana ada orang Minang perempuan yang nggak tahu berjilbab hari ini? Masih ada nggak perempuan Minang yang nggak berjilbab hari ini? Banyak. Pulang kampung, saya lihat. Bisa orang Cina, kalian. Kok orang Cina ada banggaannya, ada nyebutiah. Wah, kalian besar pendek lo tuh, serap untung lagi dipercaya. Atau dituang. Besar pontong, orang Minang. Yang beradik tuh. Mengaku orang Minang tuh. Punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Malas mendengarkan kaji. Kadang khutbah Jumat datang seminggu sekali, main handphone pula itu. Ada pula datang seminggu sekali hari Jumat, duduk di parkiran dia, ketawa-ketawa. Kalau pajak ketek belum sunat, belum balik, mending. Ini sudah lajang-lajang lah jadi ayah orang, duduk di parkiran, nggak punya otak gitu. Padahal kata Rasulullah itu ketika khotib naik mimbar, malaikat yang di pintu-pintu mencatat orang yang hadir itu duduk mendengarkan khutbah. Khotib, malaikat itu duduk, ini duduk di parkiran, coba bayangin. Nunggu komat baru masuk Islam orang itu tuh.
Tapi dia kasar kali gajinya, otak kau yang kasar. Nggak ngerti-ngerti. Saya Pak, kalau saya berubah Jumat nampak hujan, langsung saya tembak itu. Itu di luar tuh belum balik sih bilang. Kok di parkiran ketawa-ketawa main handphone? Bayangkan. Punya telinga, nggak gunakan pendengaran. Kalau kata pepatah orang kita tuh masuk telinga kanan, kalau keluar telinga kiri masih mending Pak, ada lewatnya juga. Ini masuk telinga kanan, balik lagi dari kanan. Tersumbat telinga tuh. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending numpang lewat ya. Lewat, tembus dia. Ini enggak, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Muntah. Ya. Orang yang seperti begitu, punya hati, tidak takut kepada Allah, punya mata, tidak ambil pelajaran, punya telinga, tidak tergerak dia hatinya. Mereka seperti ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Ya Ustaz ya? Surah Al-Araf 179. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Minang yang sholat seminggu sekali, binatang tuh. Saya tuh poinnya kaji ini Pak. Saya berani kan ada Al-Quran. Kalau marah jangan marah sama saya, ambil Quran ini buang. Kalau ada orang Minang, padusi Minang tak berjilbab, binatang tuh. Tidak mengerti juga, betul lemah lembulah kaji itu. Kalau orang masuk Islam ya lemah lembut orang masuk Islam, orang baru masuk Islam. Kalau Islam 7 keturunan, lemah lembut juga. Lah bakare hati itu, mendengar kaji tidak muah. Rumah dakik di surau musajina mengat ceramah hendak coba bayangkan. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Pak Ibu, binatang ternak kan halal kan, dicari orang juga nanti bulan Idul Adha kan? Sapi, kerbau, kambing. Pertanyaannya, mau nggak disamakan dengan kerbau? Tapi orang yang nggak bau. Bilang Minang kini lah banyak tinggal Minangnya, tinggal kabau, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Mohon maaf, orang Minang usah marah sama saya. Yang saya sebut binatang itu yang orang Minang yang sholatnya seminggu sekali. Gak ada dosa dan gak ada rasa takut dia meninggalkan sholat. Sepakatlah kita bapak sekalian, sholat hukumnya wajib. Sepakat nggak sholat hukumnya wajib? Boleh nggak dikurang-kurangi? Orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Lagak mengerti adai. Adai bahasa syarat bahasa kitab Allah, syarat mengatur, memakai, gak ada notar. Mohon maaf nih Bapak sekalian. Kadang habis sholat raya, habis sholat Idul Fitri, salam-salaman satu lapangan di semua laki perempuan. Ada siapa itu? Orang yang begitu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah sekarang kita dengar pula lagi Ustaz, ayat 176. Surat yang sama, surat Al-Araf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Anjing. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa kata Allah? Dan ceritakanlah kisah-kisah itu. Maknanya Pak, wajib sampaikan ayat ini. Tapi anehnya orang disampaikan ayat ini ada yang tersinggung. Wah, engkau bawa anjing-anjing lo coba dulu malam. Ya. Agar mereka berpikir. Nah, jadi Al-Quran ini untuk yang hanya berpikir, bahasa awalnya untuk yang punya otak aja kaji kau. Yang tidak punya otak akan masuk kaji kau.
Caci maki yang keluar di muncung itu. Ustaz kurang ajar, mah Ustaz kaleren. Cari-cari itu kasarnya muncungnya. Ini Quran hanya untuk yang punya otak juga misalnya. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah muliakan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang memuliakan kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita kita. Jangan bangga, Pak, pangkat tinggi. Oh, jadi presiden. Jangan bangga dulu. Fir'aun presiden juga dulunya. Kurus tungkreng Fir'aun dulu. Macam tengkorak Fir'aun dulu ya. Kurus tungkreng. Fotonya di Fir'aun itu. Banyak tentaranya suka-suka bunuh orang. Anak kecil dibunuhnya. Coba bayangkan. Fir'aun itu membuat undang-undang peraturan untuk melegalkan kezalimannya. Fir'aun tuh. Pertanyaan di zaman sekarang ada nggak Fir'aun? Carilah sendiri. Nama Fir'aun ya, itu perangannya Fir'aun banyak. Ya. Jadi jangan bangga, karena jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini semua. Jangan bangga jadi pegawai, jadi pejabat. Mohon maaf, Haman itu pegawainya Fir'aun. Oh, jangan bangga, harta kaya berlimpah, banyak, ada kebun sawit, ada tanah begini. Jangan bangga, Korun lebih kaya dari kita lagi. Apa yang dibanggakan? Mohon maaf, paling kaya Pak Ibu sekalian punya Fortuner, yang punya Alphard. Berapa Bapak Ibunya Alphard? Ada 100, ada 1000. Nggak usah sombong. Ya. Siapa yang paling kaya kata Allah, kata Rasulullah? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa sih dunia, Pak? Semua mobil di dunia ini masuk tuh. Apa sih dunia ini? Pangkat yang tinggi, tidak apa-apa, tidak ada sebandingannya dengan sholat fajar 2 rakaat. Apa sih dunia tuh? Perempuan cantik, tidak apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat. Itu baru sholat sunnahnya, Pak, belum sholat wajibnya. Jadi kata Allah, Pak Ibu sekalian, mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menyampaikan Al-Quran, lebih cenderung kepada dunia. Oh, nanti kalau saya sampaikan ini orang tersinggung, nanti kalau saya sampaikan ini orang nanti marah, nanti kalau saya sampaikan begini nanti saya nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi nanti di mana dapat amplop? Ya. Kalau nggak dapat amplop di mana mau bayar kredit motor? Saya alhamdulillah di mana-mana ceramah saya sampaikan amplop orang kasih orang. Semua pengurus yang masih amplop saya sampaikan semuanya. Nggak percaya Pak Bu? Hah? Demi Allah saya buang amplopnya semua. Hah? Ya tentu diambil isinya dulu. Anggil awak di isinya uang kok. Kalau sama isinya dibuang Pak Ibu sekalian, dibuang sama isinya, ketemu orang pampok pokok. Duit, pasang nomor dia, berdosa belawak. Sebelum dia berdosa, maka selamatkan. Amplop itu suka dia. Ini ada ustadz yang meninggal amplop. Oh, kalau di situ tuh amplopnya tabah, kalau di situ amplopnya ketek. Pas jawab dia amplopnya ketek itu, motor ambo rusak Pak. Jadi supaya sananya dapat amplop tabah itu isi kardus Indomie untuk amplop itu. Nah, ya, jadi ceramah itu nangka lama orang yang sebarang galak-galak atau diundang melihat, ya, nggak berani menyampaikan kebenaran, apalagi kalau diundang pejabat, ada Pak Gubernur, Pak Gubernur paling hebat, lidah tak betulan, ya. Cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, Masya Allah, untuk hobinya. Kampung saya itu kalau ada namanya hobi zaman apa namanya musim layang-layangan, ya Allah ya Rabbi, sampai malam-malam main layang-layangan, coba bayar, sampai malam main layang-layangan. Ya, pakai lampu dia Ustaz, orang lampu. Ya. Oh yang muda-mudanya hobi main futsal sanggup, ke masjid nggak sanggup. Maka memang benar
perjalanan yang terjauh dan terberat bagi laki-laki itu, Pak Ibu, perjalanan ke masjid. Berapa banyak pemuda sanggup mendaki Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, gunung apa, tapi mereka tak sanggup sholat. Kami mendaki gunung juga, Bu. Waktu saya nyantri mendaki gunung pula. Gunung tertinggi di Jawa Tengah itu saya sudah daki Gunung Slamet. Tapi kami di puncak itu sholat berjamaah kami subuh. Azan kami berkumandang di puncak gunung itu, melihat kebesaran Allah, dan menggeletar hati ini. Ya Allah, inilah gunung. Kalau kau letuskan gunung ini, Allah, jadi apalah kami ini? Menambah kekusukan kita sholat di puncak gunung, Pak Ustaz, untuk melatih fisik kita. Ya. Banyak orang sanggup lari maraton, sanggup main goes-goes, main sepeda, tapi tak sanggup sholat. Anak-anak kita kuliah ke Padang, kuliah kemana-mana, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja, kuliah ke luar negeri. Tapi pulang liburan nggak sanggup ke masjid, nggak sanggup ke masjid. Mohon maaf, haji sudah tiap tahun, umroh tiap bulan, saking kayanya. Ke masjid pulang nggak sanggup ke masjid rutin, karena merasa banyak pahala dia sholat di Masjidil Haram di Aqsa. Ya. Ya, misalnya cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Itu kata Allah, Pak. Perlu dipelunak bahasanya. Ya, Allah katakan anjing, katakan anjing. Kalau dibaca gugur, tidak dapat pahala kita. Ya. Wa masaluhu kamasali huhu. Tidak ada. Ya. Kalbun. Ya, bagus sekali. Terakhir, Ustaz, buka surat Al-Anfal ayat 22. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kalau terjemahan ini, Pak Ibu sekalian, sudah dipelunak juga nih sebenarnya. Ya, makhluk bergerak, banyak orang nggak respon kalau melihat makhluk bergerak. Kalau makhluk bergerak itu apa, Pak Ibu sekalian? Makhluk yang bergerak. Apa saja makhluk yang bergerak? Makhluk yang bergerak apa, Ibu? Pohon makhluk enggak? Pohon makhluk enggak? Bisa jalan-jalan? Enggak. Binatang makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Manusia makhluk enggak? Bisa bergerak enggak? Jadi kalau terjemahan yang lain, Pak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya inna syarrad dawab, dawab itu akhirnya binatang melata sebenarnya. Seburuk-buruk binatang itu, mohon maaf, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, binatang yang paling buruk, paling hina itu apa? Hah? Anjing, babi, satu lagi, ada binatang favorit nih, di kampung awak banyak nih, baruak itu. Biasanya kalau orang naik tensi bisa sabui nih. Kalau orang naik tensi bisa sabui ini binatang yang 3 favorit ini. Menurut kita binatang yang paling buruk itu, paling hina itu anjing, babi, baruak. Tapi menurut Allah, inna syarrad dawab indallah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka dan orang yang bisu. Binatang paling buruk di muka bumi, kata Allah. Siapa yang peka ini? Nggak namuh menengah kaji, manusia tak namuh menengah kaji, nggak namuh menengah nasihat, nggak tergerak hatinya mendengarkan azan, basi paka, basi bana, basi turiak. Tuh hebat orang Minang tuh, makanannya basi paka. Ya. Kemudian orang yang bisu, siapa orang yang bisu nih? Biasanya yang mengecek wasiat. Ulama, alim ulama, dai, mubalih, tidak berani mengecek, dosa berceramah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan. Tapi orang banyak menyampaikan yang ma'ruf, tapi tidak berani mencegah yang mungkar. Ya. Ayo sholat berani, tapi mencegah yang mungkar, mohon maaf. Di kampung awak, kita rajin sholat, di kampung awak jualan narkoba, nggak berani kita ngomong apa-apa, diam. Betul nggak? Takut dilaporin, ya. Kadang ya samanya memang mubazir juga, Pak, dilaporin ke polisi, polisinya yang agen narkoba, coba bayangin. Kejadian nggak? Ya.
Polda di Sumatera Barat kemarin tuan, orang Minahasa, ya, baru dinas dapat gelar datua pula tuh. Kiranya Pak jual narkoba datua Cilacap gitu. Awal bertahun-tahun asli dari Minangkabau 10 tahun lebih nggak dapat gelar datua Pak. Di Koran Minahasa mentang-mentang jadi polisi Polda tapi gelar datua. Ujung-ujungnya Pak ahli narkoba datua Cilacap tuh. Ya. Kayak mana mau ngadu sama aparat awak mau? Sambo lado. Di orang kafir dibunuhnya seorang, di orang kafir lalu membunuh orang kafir mati seorang ribu se Indonesia. Orang Islam mati berpuluh-puluh, tidak ada ribu orang. Aku baru gini bang, orang pacaran jadi film Vina, ribuan orang saudara si Vina. Di kilometer 40, 5 kilometer 50, 6 laskar FPI mati. Ada dusut. Betapa hinanya orang Islam di Indonesia nih Pak. Tidak ada harganya 6 orang mati dengan tuduhan macam-macam. Tidak ada diusut itu. Ini wanita pacaran mati ribut orang se-Indonesia. Polisi kafir mati ribut orang se-Indonesia. Dulu perempuan mati minum kopi bandai, kopi berbulan-bulan sidangnya dia. Orang Islam mati, Masya Allah. Tidak ada harganya orang Islam di Indonesia. Dan kemudian orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka dia hina di mata Allah. Bahkan lebih hina pada binatang lagi. Allah samakan orang Islam yang biasa sering meninggalkan sholat dan segala itu baru sholat itu sebenarnya yang lain-lainnya. Ya, mereka Allah samakan dengan binatang ternak, sama dengan anjing, bahkan lebih hina daripada anjing, babi dan kera. Orang yang tidak peduli, tidak mau mendengarkan kaji, tidak mau menyampaikan kebenaran. Nah makanya, ayo sekalian mohon maaf ini, di masjid kita ini yang hadir, di mana-mana saya lihat banyak yang tua, mana yang pemudanya mana. Ya. Bapak Ibu di rumah ada anak muda nggak di rumah? Ada pada merantau semua. Ya. Mana anak muda? Yang asli penduduk sini yang pemudanya mana? Ada? Tunjuk tangan. Yang anak SMP asli warga sini ada berapa orang? Yang anak SMA ada berapa orang? Nah, alhamdulillah saya dengar dari Pak Pengurus ya bahwasanya masjid ini tergabung dengan komunitas kelompok Masjid Pemberdayaan Nasional. Ibu sekalian, saya sudah 2 kali ke Jogokarian, masjid fenomenal yang saldonya 0. Kenapa saldonya 0? Miskin. Nah, saya sudah ikut pelatihan PMB, pelatihan masjid bilioner, masjid Pontianak di Kapal Munzalan. Di masjid Kapal Munzalan, ibu sekalian, infak per bulan yang mereka dapatkan, pernah tahu nggak itu saya? Bapak tahu Pak? Ada yang tahu? Di masjid Kapal Munzalan Pontianak, infak yang mereka dapat setiap bulannya 5 sampai 9 miliar tiap bulan. Kok bisa sebanyak itu? Pertama, masjid ini untuk melayani umat. Buka 24 jam, tidak ada tutup-tutup. Bahkan Masjid Jogokarian buka 24 jam. Kalau memang nggak boleh tidur di masjid, takut dia ngeces, takut busuk karpetnya, sediakan penginapan gratis. Sediakan tempat tidur khusus bagi musafir. Masjid Jogokarian ada hotel berkas bintang 4, ada pakai spring bed, pakai televisi, pakai AC, gratis penginapannya. Masjid Kapal Munzalan begitu juga. Ya. Masjid Kapal Munzalan apa dia membuatnya sampai 5 miliar per bulan infaknya? Pertama tadi masjid buka 24 jam. Fasilitas kamar mandi tidak ada kunci-kunci. Ya. Bersih kamar mandinya. Kemudian jamaah yang jauh rumahnya dijemput dengan mobil. Dijemput sama mobil. Kalau ada bapak-bapak yang rumahnya jauh dari sini ingin sholat kemari karena nyaman pakai AC segala macamnya, silahkan dijemput sama pengurus nanti. Masjid Kapal Munzalan begitu. Pertamanya mereka meminjam 1 mobil untuk menjemput jamaah. Dijemput jamaah
Dijemput jamaah sholat subuh, habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Nanti dijemput zuhur, habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Jadi kalau ada yang bilang, nanti kalau saya makan siang gratis, omon-omon. Sorry. Orang masjid dah dari dulu buatnya. Ya, akhirnya berubah, nggak jadi makan siang, makan pagi. Sudah berubah lagi, cuma untuk sahur aja sudah lagi. Orang masjid dah buat, ya, masjid kapal Gunung Pak Ibu sekalian dengan cabang-cabangnya. Dijemput jamaah sholat maghrib atau isya, malam dikasih makan siang gratis. Dibuka kajian asar, tahsin tajwid, belajar tahsin, belajar tajwid supaya bapak-bapak ini pulang bawa sembako, kaya miskin bawa sembako, masjid kapal Gunung Salak. Kalau ada jamaah hutang riba karena dulu nggak mengaji, nggak tahu dah hukum riba, beli mobil pakai riba, beli rumah pakai riba, nikah pakai riba, kuliah pakai riba. Jadi nggak heran banyak saja koruptor, ya, pakai riba. Nggak tahu dia belum nggak mengaji. Setelah dia tahu mengaji, mau melunasi utangnya nggak ada duit. Masjid yang melunasi utangnya. Masjid yang melunasi utangnya. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Baik sekalian, dari SD sampai sarjana. Mohon maaf Pak, siapa sih nggak mau sekolah Islam? Siapa sih nggak mau sekolah pesantren? Cuman masalahnya Pak, sekolah hari ini yang bagus-bagus Islam hanya untuk orang kaya Pak. Bu, masuk SDIT, SMPIT, berapa bayarnya? 10 juta, 15 juta. Gimana orang miskin mau masuk? Beli sepatu aja nggak ada duit. Akhirnya sekolah itu untuk orang-orang kaya-kaya aja sekarang. Tambah pula sekarang kuliah, katanya uang kuliah mau dinaikkan lagi. Kan hebat itu kan. Di masjid kapal Muzalan, jamaah yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Masjid kapal Muzalan, kalau ibu ingin modal usaha, tidak perlu utang riba sama bank. Masjid yang meminjamkan, masjid yang memodalinya. Ya, kalau mampu, kalau ada hasilnya dipulangkan. Kalau nggak ada hasil, ya sudah sama-sama menanggungnya. Tidak ada beranak-beranak uang itu. Pinjam 1 juta, balik 1 juta, walaupun lunasnya 10 tahun. Ya. Kalau ada jamaah, tidak ada uang biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang melunasi membayarkan. Masjid Jogokarian, jangankan sendal, kalau ada jamaah hilang motornya, diganti pengurus dengan motor yang baru, mobil motor yang sama tipenya. Motor hilang diganti, apalagi sendal. Kita sekarang mohon maaf nih Pak, pengurus-pengurus, hilang sendal rumah, hilang ya. Diam aja, akhirnya orang jamaah pulang dengan kaki ayam. Ya belikanlah sendalnya baru. Masjid sana Pak. Nah, mudah-mudahan masjid sini bisa seperti begitu. Baik sekalian. Kemudian kapal Muzalan tadi Pak, dari satu mobil kalau tidak salah masjid kapal Muzalan ini mulai difungsikan sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Saya ikut pelatihannya tuh, pelatihan yang kelima saya. Dari awal dia meminjam mobil jamaah. Sekarang masjid itu sudah punya 30 mobil berbagai macam tipe. 3 diantaranya mobil Alphard. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat, bukan menyebut presiden, bukan menyebut gubernur, bukan untuk orang-orang kaya, untuk menjemput jamaah sholat pakai mobil Alphard. Kita doakan Masjid Abu Dha nanti punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Kalaupun belum ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Ya supaya cepat sampai kan, bunyikan sirenenya kan supaya Saya alhamdulillah sejak saya viral ini Pak, saya pernah dikawal sama mobil ambulan 2 kali. Syukur belum mobil jenazah. Saking viralnya saya, yang mengawal saya itu mobil ambulan sampai tiba. Kan hebat tuh, nggak ada ustaz yang kayak begitu, cuman saya yang dikawal kayak ambulan. Kan hebat itu. Baik sekalian. Jadi mohon maaf Pak,
tanda hari kiamat itu terlontar oleh kata tokoh seorang Yahudi mengatakan, bernama Goldamir, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kira-kira masjid kita ini kalau Jumatan penuh sampai ke atas, Pak? Penuh? Pertanyaannya, subuh berapa soft? 2 soft. Jamaah yang lainnya gimana kok 2 soft? Oh, karena banyak masjid. Oke, banyak masjid. Pertanyaan ini, mohon maaf Pak, kalau hari raya sholatnya di mana? Di masjid. Penuh kan? Masjid lainnya di masjid juga. Penuh kan? Kenapa masjid raya penuh waktu hari raya? Subuh tidak penuh. Karena betul lah kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Yang penjudi datang, yang koruptor datang, yang orang zalim suka membunuh datang, agen narkoba datang, pelacur datang, pezina datang. Itu hari raya, itu orang Islam, KTP-nya. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang selalu datang waktu subuh, itulah tanda imannya. Maka Ibu, kalau ingin cari menantu, Bu, jangan di kantor BRI, ya, riba. Jangan di kantor pajak, riba. Walau gajinya banyak, uang pajak haram tuh, Bu. Ya. Jangan cari di pasar, cari menantu. Kalau ingin cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang selalu datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65 tahun. Loh, ketawa. Bapak Ibu, sering ini tuh bapak-bapak tuh. Siapa yang lagi ke masjid? Walau 60 tahun, ambil jadi menantu. Saya yakin menantu ibu yang 65 tahun itu nggak akan selingkuh lagi. Coba anda percaya. Ya apa gunanya punya menantu muda, ganteng, punya mobil mewah, sarjana, SAG, S1, S2, S4, ke masjid nggak subuh, ngapain? Ngapain begitu? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Di kampung saya ada sekolah STIB. Di Parameter sekolah STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi Barua di kampung Ambo Pak sarjana Pak, nggak sombong. Di kampung Ambo Barua itu sarjana. Tapi yo Barua itu nggak pernah ke surau. Barua dan sarjana itu nggak pernah ke surau. Barua. Jadi kalau ada anak awak minantu awak yang sarjana, sari ke surau, ambil tunjuk Barua. Hah? Oto Pajero untuk jalan-jalan ke kantor, rangke ke Musagi Indah, Barua. Itu sakasel lagi. Jadi usah bangga kalau anak menantu sarjana, nggak usah bangga. Kampung Ambo Barua sarjana. Tapi yo Barua itu nggak pernah baca Quran, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ke surau. Barua. Ya. Jadi kata tokoh Yahudi tadi itu, mereka tidak akan takut kepada umat Islam sampai masjidnya umat Islam waktu subuh seramai waktu sholat Jumat. Makanya saya Pak Ibu sekalian, saudara kita di Palestina berpuluh tahun dibantai, nggak takut mereka itu. Saudara kita di Palestina dibantai hancur-hancuran tuh Pak. Anak kecil hancur kepalanya, nggak ada negara Islam yang melindungi membela. Bayangkan itu. Tetapi Israel yang penjajah, Israel yang membantai itu dibantu sama Amerika yang katanya negara demokrasi, negara yang menjunjung hak asasi manusia. Amerika membantu Israel, Inggris, Jerman, Prancis, datang tentaranya, datang alat-alat perangnya, membela Israel. Saudara kita di Palestina, siapa yang merimpin tentaranya? Ada tentara Islam yang berani datang sana. Berani sama orang Islam aja bantainya. Makanya orang kafir Yahudi itu tidak takut Pak Ibu sekalian. Kenapa? Dia tahu kita cuma pada mengutuk bertahun-tahun begitu. Mereka mengukurnya pada sholat subuh. Kenapa mereka mengukur sholat subuh? Karena benar kata Rasulullah, sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau ada laki-laki yang sering nggak datang ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Dan ingat, jangan sampai orang munafik itu ada di rumah kita. Apakah suamilah namanya? Apakah ayahlah namanya?
Anak lelakilah namanya, menantukah namanya, sholat suka di rumah sholatnya, munafik kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah tegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan dihalangi. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Udah Pak Haji, udah Pak Umroh, sholat di rumah, haji soleha. Tempat sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu untuk kadusi. Kalau Rasulullah katakan, aku ingin segera dikumandangkan qomat dan aku berkirim kamu sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah berkumandang, maka akan aku bakar rumah mereka. Dibakar Rasulullah, Pak Ibu, kalau di rumah itu ada laki-laki yang balik sehat berakal, kira-kira rumah kita selamat nggak? Rumah kita selamat nggak kira-kira? Ayahnya rajin ke surau, itu pun karena udah pensiun, ya? Atau dinas lu sombong nggak tanggung, nggak pernah ke surau, rapat, meeting, nggak pernah. Udah pensiun nggak laku baru ke masjid, ya? Ayahnya rajin ke surau, anaknya dibawa anak. Nah, kok bisa Pak Ibu bawa anak-anak sebesar ini bawa ke masjid waktu subuh? Ya, kalau dari ribut lari-lari wajar, nama juga anak-anak. Dunia anak-anak. Ya, tapi kalau bapak-bapak yang lari-lari ya kurang ajar kalau begitu. Kalau anak-anak yang lari-lari ribut wajar, itu anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut itu kurang ajar, sepak waktu keluarga. Dunia anak-anak memang dunia bermain tapi dia sampai kalau dia bermain, dia sambil merekam itu. Coba lihat. Anak-anak TK nggak pandai baca, nggak baca tulis, hafal lagu cintanya. Apa lagu cintanya? Ya, TK. Jadi anak-anak ini rekamannya bagus sekalian. Ketika Bapak Ibu bawa dia sejak kecil ini, akan terekam sama jiwanya. Dulu waktu kecil dibawa sama ayahku ke masjid, alhamdulillah. Ya. Ini jangan diusir Pak, anak-anak ribut ini jangan diusir, diarahkan saja. Nyari ribut ya. Jangan, satu, gak diajar di ayahan, kiranya menantu awak kiranya. Sama cucu awak lupa, kiranya awak hari itu cucu awak. Gak diajar di ayahan, saya ayahan. Pakai. Ini anak cucu lupa kiranya. Main hari-hari aja. Ya. Maka pengurus masjid hendaknya melayani umat. Ya. Di Masjid Seragen itu Pak, Masjid Al-Falah itu dibuka restoran gratis, masya Allah, buat restoran. Yang kalah Pak, kita dipandang ke orang punya restoran, punya kafe. Nanti kita masjid buat kafe gratis. Ini baru saya lihat nih, masjid 1 juta pemuda Pak. Sedangkan masjid 1 juta pemuda. Jamaah yang ketiduran di musola bukan diusir, dibangunkan, dikasih bantal. Dikasih bantal Pak. Hah? Bahkan dikasih kasur yang tipis itu, kasur yang bisa berlipat tuh, dikasih kasur, dikasih bantal, begitu, masya Allah. Ya. Kemudian ada jamaah yang habis sholat, istirahat, duduk, apakah buka handphone dia, buka Quran dia, dikasih kopi, dikasih snack. Hah? Kalau begitulah masjid Pak, apa nggak cinta orang sama masjid? Rindu orang. Kalau masjid Al-Huda buat bentuk itu tuh, dari Pariaman saya tunggu kemarin saya sholat itu. Oh di Al-Huda tuh setiap subuh ada teh talua. Kalau baik boleh tunjang, iyo bawa dari rumah. Bagus bisa, tapi lah buat di pinggir jalan ini kita jadikan masjid tempat yang dicintai khususnya para pemuda. Jangan kalah sama kafe-kafe Pak. Kafe wifi gratis kita buat Pak, masjid wifi gratis. Enaknya mudah-mudahan biar enak dulu dia, enak-enaknya dia, dia mabuk dia di masjid, balik dia ke masjid sudah tuh. Tapi sediakanlah pendampingnya dan dilepaskan begitu saja. Terakhir Pak, kiat bagaimana supaya masjid ramai waktu subuh. Alhamdulillah sejak saya berdakwah di berbagai daerah, di Cilacap, di Aceh Kuala Simpang, di Mandailing Natal, Tapanuli, sampai ke Malaysia,
Saya senantiasa mengajak murid-murid saya safari, touring dari masjid ke masjid, ya. Bahkan di beberapa tempat saya ajak remaja itu malam minggu tidur di masjid, malam minggu tidur di masjid. Habis sholat isya tahsin tajwid, habis tahsin tajwid jam 10 tidur, jam 3 bangun sholat tahajud. Habis sholat tahajud muhasabah, habis muhasabah persiapan sholat subuh, habis sholat subuh tabligh akbar, habis tabligh akbar dapat sarapan gratis setiap malam Ahad, malam minggu. Jadi alihkan perhatian remaja-remaja, pemuda-pemuda malam minggu di kafe-kafe. Kita buat malam minggu di masjid. Jangan kalah kita semua di kafe. Maka benar Pak, orang kafir itu tak pernah berhenti memerangi kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddu an dinikum istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agama. Nah, ingat Pak, selamatkan para pemuda. Mana pemuda-pemuda kita ini? Maka kedepannya kita buat program mabit. Jadi kalau bisa Pak, entah sebulan sekali buat tabligh akbar, subuh berjamaah dan mabit. Ya. Dan itu sudah saya buat juga hari ini di Nagari Kacang, Danau Singkara. Ya, jadi buat tabligh akbar Pak setiap malam Ahad. Coba lalu sebulan sekali dulu. Ya, jadi programnya bagaimana? Tabligh akbarnya bisa setelah Isya, ya. Kemudian atau habis Isya itu pemuda-pemuda diajak tahsin tajwid sama bapak-bapak semuanya tahsin tajwid, ya. Kemudian nanti tidur. Ya, tidur kalau nak di bawah tidur di atas misalkan. Kalau takut karpetnya kotor, kasih alas, ya. Dikasih alas, ya, tikar-tikar yang murah-murah itu, ya. Atau sediakan bantal misalkan. Kemudian nanti jam 3 malam sholat tahajud, ya. Habis sholat tahajud berdoa muhasabah. Habis muhasabah nanti persiapan subuh tabligh akbar. Diundang semua warga-warga sekitar apa di Panang ini, ya. Kemudian setelah tabligh akbar sediakan sarapan gratis, ya. Yang simpel-simpel aja sarapan gratis untuk menaikkan ekonomi warga kita juga. Waduh, jamaah awak yang jual lontong. Nah, bulan ini lontong ini kami borong, siapkan 1000 porsi lontong untuk jamaah. Ada jamaah yang buat kedai kopi, tolong sediakan teh palu atau teh manis, kopi susu, ya, untuk malam minggu besok. Jadi naik taraf ekonomi jamaah awak, ya. Nah, kemudian habis sarapan pagi, nah, yang mau maraton yang muda-muda itu anak-anak bawa jalan santai, ya. Nah, itu kiat-kiat. Jadi sebenarnya Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Mau dengar Pak Ibu sekalian? Kalau mau saya sampaikan sampai subuh nggak selesai-selesai, ya. Nah, jadi kira-kira sanggup nggak Ibu sekalian sampai subuh kita ngaji ini? Hah? Sanggup? Nggak, aku jujur Ibu sekalian. Ibu itu mewakili hati saya. Saya pun tak sanggup. Tapi kalau nonton bola, kenapa orang sanggup nonton bola sampai pagi, Pak? Nonton bola orang sanggup sampai pagi. Padahal yang main bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan lakinya, bukan menantunya. Sanggup nonton bola sampai pagi. Wow! Subuh teler semuanya. Dengan bola, Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan bola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, mohon maaf sekalian, kenapa orang menilai ceramah saya keras? Sebenarnya bukan ceramah saya keras, cuma memang karena saya ini campuran Pariaman, pinggir laut sama Medan, jadi kayak gini suara saya. Ya. Terus saya bilang seperti anjing, bisa sempurna itu, rumpamanya seperti anjing. Ya. Ya. Jadi kalau ada anak daru Jumara Pulai nggak suatu beralik binatang. Ya. Bagus sekali. Jadi maknanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari ramaikan masjid, ramaikan surau. Jangan kita saja bawa keluarga kita, bawa menantu kita, bawa anak-anak kita, didik mereka dari kecil. Karena pepatah mengatakan kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah pun tidak. Baik sekali materi Allah, kiranya inilah mukadimah kajian pembuka kita ya. Ini baru mukadimah nih Ibu sekalian. Ya, belum materinya ini. Ya, insya Allah materinya 3 bulan berikut. Oh ya, baik Ibu sekalian.
insya Allah materinya kalau berkenan 3 tahun ke depan ya saya akan adakan safari dakwah lagi ya. Silakan nanti segera di-share kalau ada yang mengundang. Kalau khutbah Jumat silakan, ada yang mau buat gerakan subuh berjamaah kita buat bersama. Bila bersama rahmati Allah, kita tutup majelis kita ini dengan doa kita bersama. Semoga dengan kebersamaan kita mendoa ini, kalau tidak semua dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita ada dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kiranya Allah berkenan menyatukan hati kita, menyingkirkan perpecah belahan di antara kita, karena sekarang kita miris, banyak di antara umat Islam saling pecah belah. Ustaz ini ditasir, ustaz itu ditasir, ustaz ini diusir dari masjid dan segala macamnya. Karena itu tadi kita diadu domba dan kita mengikuti rentak orang kafir, kita diadu domba misalnya. Kadang jenggot sama panjang, jubah sama gantung, jidat sama hitam, ya karena nggak satu pengajian musuh, ya. Oh enggak. Waalaikumsalam. Ya, diberi salam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena bukan satu pengajian. Nah, jadi mudah-mudahan ya baik kita yang berjenggot atau enggak, kita satu stok dalam barisan, ya. Baik kita celana gantung atau enggak, kata Ustaz Abdul Somad, jangan permasalahkan celana gantung atau enggak, yang enggak bercelana baru kita permasalahkan, ya. Nah, demikian saja. Mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Nabda bi al-Fatihah dengan Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami hadir di rumahmu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, agar kiranya iman dan takwa kami menyelamatkan kami, memberikan anugerah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka dengan kasih sayang-Mu yang mulia, sebagaimana mereka menyayang kami waktu kecil. Ya Allah, lapangkanlah kuburan orang tua kami yang telah meninggal. Jauhkan mereka dari siksa kubur dan anugerahlah kepada mereka nikmat kubur. Begitu pula anugerahkanlah kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami, kepada alim ulama kami, ustaz-ustaz kami, begitu pula kepada pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami daripada musibah dan malapetaka bencana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang beriman dan bertakwa. Hancurkanlah pemimpin yang zalim yang tidak mau bertobat kepadamu ya Allah. Hancurkanlah pejabat-pejabat yang menguras harta negeri ini untuk memperkaya diri mereka dan menyusahkan rakyat-rakyat mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'il, muliakanlah saudara kami Palestina ya Allah. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara kami Palestina ya Allah. Kami melihat setiap harinya anak-anak muslim, anak-anak kami juga ya Allah, mereka hancur berkeping-keping tubuh mereka ya Allah. Para wanita terhina,
Orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua, ya Allah. Berkelibat di mana-mana tanpa ada pembelaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Hanya sebatas doa yang bisa kami berikan untuk saudara kami, ya Allah. Sungguh mereka lah orang yang mulia, orang yang kuat di muka bumi ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Besar. Berikan mereka mati syahid dan mempertahankan kita mereka. Hancurkanlah orang-orang zalim Yahudi, Israel, laknatullah. Hancurkanlah tentara mereka, hancurkanlah pasukan mereka, hancurkanlah persenjataan mereka. Amerika yang terlalu, Jerman yang terlalu, Prancis yang terlalu, yang bersubahat, berbuat makar untuk menghancurkan saudara-saudara kami. Begitu pula kami di Indonesia ini, Allah. Jagalah ulama-ulama yang jujur, yang berani menyampaikan kebenaran, mengingatkan para pemimpin yang zalim, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Besar. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Filistin, ya Allah. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma shalli muslimin wal mujahidin fi Indonesia, ya Allah. اللهم صل المسلمين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Ya Allah, satukanlah hati kami di masjid ini, ya Allah. Semua yang hadir di masjid ini, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di masjid ini kami berkumpul, ya Allah. Pertemukanlah kami di surga bersama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.